Halo, perkenalkan nama saya Andreas David dengan NIM 6720200009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penginstalan Proxmox pada VirtualBox atau virtual machine, beserta dengan cara meremote antar server menggunakan cluster untuk memenuhi tugas rancang ketiga dari mata kuliah Teknologi Jaringan kelas F. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini yang pertama yaitu komputer atau laptop, kemudian VirtualBox atau virtual machine lainnya. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan untuk ISO atau file instalasi dari Proxmox. Di sini saya memiliki dua versi yaitu 6.4 dan 7.1. Di sini saya akan menggunakan yang versi 6.4. Untuk pertama-tama di sini kita masuk terlebih dahulu ke VirtualBox atau virtual machine. Di sini kita pilih new. Kita masukkan nama dari operasi sistem yang akan kita install. Di sini saya masukkan Proxmox 6.4. Untuk lokasi penginstalan dapat menyesuaikan masing-masing. Untuk tipe di sini kita akan pilih Linux dan versi kita memilih Oracle yang 64 bit. Kemudian kita pilih next. Untuk memory size di sini saya akan memberikan atau mengalokasikan kurang lebih 4 GB. Kemudian kita pilih next. Di sini kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kemudian kita pilih create. Untuk hard disk tipenya di sini kita pilih yang VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian untuk bagian ini kita pilih yang dynamically. Untuk file location and size di sini saya akan memberikan kurang lebih 30 hingga 40 GB. Kemudian kita pilih create. Sebelum melakukan running di sini kita akan melakukan setting terlebih dahulu. Kita pergi ke setting. Kemudian kita masuk ke bagian storage. Untuk control IDE di sini kita akan memasukkan file ISO untuk Proxmox-nya. Kemudian kita pilih choose. Kemudian kita masuk ke network. Untuk adapter 1 di sini kita akan mengubah dari NAT kita ubah menjadi host only adapter. Kemudian kita klik OK dan lakukan running pada operasi sistemnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat pilih install Proxmox. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Jika muncul tampilan seperti ini, untuk bagian cek BIOS setting SVM kita lewati saja dengan mengklik OK. Kemudian akan muncul tampilan lisensi. Di sini kita pilih I agree. Setelah itu untuk bagian ini kita pilih next saja. Untuk bagian country di sini kita pilih Indonesia. Untuk password di sini kita masukkan password sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk password akan digunakan kembali pada saat mengakses browser di desktop nanti. Untuk bagian email di sini kita masukkan saja email sembarang. Di sini saya akan masukkan email saya. Kemudian untuk hostname dari server pertama di sini sesuai ketentuan tugas rancang yaitu tagjarf.nama.id. Di sini saya masukkan tagjarf.nama-saya.id. Kemudian untuk IP address sesuai dengan ketentuan tugas rancang di sini untuk bagian kelas C diubah menjadi 2 digit NIM terakhir. Kemudian untuk bagian terakhir dibiarkan untuk default. Begitu juga dengan yang gateway. Ini saya akan memasukkan NIM saya yaitu 009. Untuk bagian DNS server di sini kita masukkan saja 8.8.8.8. Kemudian kita pilih next. Kita pastikan kembali data yang kita isi sebelumnya sudah benar. Untuk bagian automatically reboot kita unchecklist. Kemudian kita pilih install dan tunggu prosesnya hingga selesai. Sembari menunggu penginstalan selesai, di sini kita masuk terlebih dahulu untuk men-setting network sharing center pada desktop kita. Kita masuk ke setting network center. Kemudian kita pilih yang VirtualBox di sini. Kita pilih properties. Kemudian kita masuk ke bagian internet protocol IPv4 properties. Agar dapat mengakses Proxmox melalui web browser kita, di sini kita menggunakan use the following IP address. Di sini kita masukkan IP sesuai dengan yang kita masukkan pada Proxmox tadi, yaitu 192.168.9.120.
Pada kasus ini, saya akan menggunakan 100 agar untuk server berikutnya dapat terakses secara keseluruhan. Kemudian subnet max-nya yaitu 255, 255, 255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan juga 192, 168, 9.1. Kemudian untuk DNS-nya kita masukkan yang tadi yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita pilih OK dan close. Setelah proses instalasi selesai, di sini kita dapat melepaskan file instalasi ISO dari Proxmox, kemudian kita lakukan reboot. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka Proxmox dari server pertama telah siap untuk diakses melalui web browser. Sebelum itu, sesuai dengan ketentuan dari tugas rancang 3, di sini kita diminta untuk membuat 2 server. Di sini saya akan membuat satu lagi Proxmox server dan penginstalannya sama dengan cara yang sebelumnya. Kemudian untuk hostname dari server kedua, di sini sesuai dengan ketentuan TR yaitu prac.techjar.id. Di sini saya masukkan prac.techjar.id. Untuk IP address sendiri di sini kita masukkan juga sama seperti yang sebelumnya. Setelah kedua server telah terinstall, di sini kita dapat mengaksesnya melalui web browser pada laptop. Untuk cara mengaksesnya di sini kita masukkan saja yaitu https://2 kemudian kita masukkan IP pada setiap server yang kita telah lakukan konfigurasi pada awal tadi. Untuk server pertama yaitu 192.168.9.120. Kemudian kita masukkan juga untuk portnya yaitu /2 806 Setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Untuk username kita dapat isikan saja dengan root, kemudian password yang telah kita isikan pada penginstalan Proxmox sebelumnya. Untuk bagian realm, di sini kita pilih saja untuk yang Linux PAM Standard Authentication. Kemudian kita pilih login. Dapat dilihat di sini untuk server pertama dari Proxmox dengan nama Techjar F di sini telah terlihat. Kemudian untuk server kedua kita login dengan cara yang sama yaitu https://2 kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.9.121 dan portnya yaitu sama 8006 Jika muncul tampilan seperti ini, kita dapat memilih Advanced dan Process to IP. Kita masukkan username yang sama dan password yang telah di-set sebelumnya. Dapat kita lihat untuk server kedua dari Proxmox dengan hostname prac.id di sini telah terlihat. Kemudian setelah itu kita perlu membuat 2 VPS pada setiap server. Untuk membuat VPS kita cukup memilih create VM. Untuk bagian general di sini untuk node dan VM ID saya akan membiarkan secara default. Untuk nama dapat diisikan secara bebas. Di sini saya akan mengisikan Techjar 1. Kemudian next untuk bagian ISO di sini kita akan pilih do not use any media. Untuk bagian sistem kita biarkan secara default. Untuk hard disk juga biarkan secara default. Kemudian untuk CPU kita biarkan secara default yaitu 1. Untuk memori kita bisa berikan untuk 1 GB sudah cukup atau 512 MB juga sudah cukup. Untuk network dan selanjutnya kita biarkan secara default. Setelah itu kita pilih finish. Dapat dilihat di sini untuk VPS yang kita buat tadi sudah terbentuk. Kemudian untuk VPS kedua kita dapat membuat dengan cara yang sama. Agar server 1 dan server 2 dapat terkoneksi, kita perlu membuat cluster. Di sini kita pergi ke server yang pertama, kemudian kita pilih cluster, kemudian create cluster. Untuk cluster name sendiri di sini sesuai dengan ketentuan tugas rancang,
kita masukkan yaitu nama dan 2 digit terakhir dari NIM mahasiswa. Di sini saya akan masukkan Andreas dan 9. Untuk cluster network kita biarkan secara default. Kemudian kita klik create dan tunggu prosesnya hingga selesai, yaitu setelah muncul tulisan task OK. Di sini kita close saja. Kemudian agar server kedua dapat terkoneksi dengan server pertama, di sini kita dapat memilih join information. Setelah itu untuk bagian join information ini kita lakukan copy information. Setelah itu kita pergi ke server yang kedua. Sini kita pilih cluster, kemudian di sini kita pilih untuk join cluster. Setelah itu kita cukup pastekan saja informasi yang telah kita copy sebelumnya. Kemudian kita masukkan password dari server yang pertama. Setelah itu kita pilih join Andreas 9. Andreas 9 adalah nama cluster dari server pertama tadi. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses selesai, di sini kita dapat melihat pada cluster nodes, yaitu telah terdaftar server pertama dengan hostname Tegjar F dan juga server kedua dengan hostname Prague. Kita akan coba mengakses server kedua melalui server pertama dengan melakukan pembuatan VPS sama seperti server tadi. Di sini kita cukup masuk ke server pertama, kemudian kita pergi ke hostname Prague, kemudian kita create VM dan masukkan nama yang diinginkan. Di sini saya masukkan Prague 1, kemudian next, dan ikuti sesuai step yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dapat dilihat di sini untuk VPS pertama yang kita buat telah muncul pada hostname dari server kedua. Kemudian untuk memastikan kita dapat pergi ke server 2 dan kita pastikan VPS yang kita buat telah muncul. Di sini kedua VPS yang kita buat tadi sepenuhnya telah muncul, maka dengan itu server pertama sudah dapat mengakses server kedua menggunakan cluster. Sekian video dari saya, terima kasih.